Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat 35. Injil Yohanes 13 ayat 31 hingga ayat 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan kepada kamu perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul di tempat ini. Dalam perjumpaan pagi ini, kita akan merenungkan satu tema yang menarik, yakni menjadi saksi kemuliaannya. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miguel Eldian Lewanan, biasa disapa Miguel. Saya mahasiswa prodi Ilmu Teologi, Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Saya berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Khusus pada semester ini, saya tengah melakukan praktik homiletika atau praktik berkhotbah. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mau menerima saya. Bila bertemu, bolehlah kita saling menyapa. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah mendengar sebuah khotbah di gereja saya. Di akhir khotbah, pendeta mengakhiri dengan sebuah kalimat demikian: "Jadikanlah kesaksian sebagai gaya hidup orang Kristen." Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mendengarkannya. Pertanyaan ini menegaskan bahwa bersaksi dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Bahkan demikian pun dalam kehidupan kekristenan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, kesaksian seperti apa yang dimaksud? Dalam ibadah Paskah kelima ini, kita diajak untuk merefleksikan terang firman Tuhan dengan tema menjadi saksi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan kata kemuliaannya di sini? Yang pasti ada katanya itu merujuk kepada Allah, yang berarti kemuliaannya itu kita berbicara mengenai kemuliaan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perlu diperhatikan, pengertian kemuliaan Allah berbeda dengan kemuliaan menurut dunia. Kemuliaan menurut dunia seringkali dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan prestasi, kekayaan, status sosial, kekuasaan, dan pengakuan manusia. Tentu ini tidak salah karena ini juga menjadi bagian dari kebutuhan kita. Tetapi kemuliaan Kristus adalah terletak pada pengorbanannya. Melalui penyalibannya, Yesus akan menunjukkan kemuliaannya. Dan melalui kematiannya, Allah Bapa akan dimuliakan. Mengapa demikian? Karena kejadian penyaliban dan kebangkitan adalah penggenapan dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Allah dipermuliakan karena Ia merelakan anaknya yang tunggal merendahkan diri jadi manusia, berkorban, menderita sampai mati di kayu salib untuk menembus manusia dari kuasa dosa. Perhatikan kata-kata dari William Barclay berikut. Kemuliaan Yesus telah datang, dan kemuliaan itu adalah salib. Kemuliaan yang terbesar dalam kehidupan adalah kemuliaan yang datang dari pengorbanan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, salah satu bentuk kita mensyukuri penyelamatan Kristus adalah dengan menjadi saksi baginya. Kita diminta untuk menjadi saksi tentang kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai menjadi saksi, maka ini bukan hanya tugas pendeta atau majelis saja, tetapi tugas kita semua yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi percaya. Setidaknya ada 2 poin yang akan menjadi pengulasan kita mengenai menjadi saksi kemuliaannya. Yang pertama, menjadi saksi kemuliaannya berarti memberitakan kemuliaan Kristus. Kristus yang merendahkan diri menjadi manusia, rela menderita, sengsara, mati karena kasih-Nya kepada kita yang berdosa ini harus kita wartakan. Kita bersyukur bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus. Tetapi perlu diingat bahwa menjadi saksi bukan hanya sebuah ungkapan syukur dari kita, tetapi ini juga adalah perintah Yesus. Perhatikan Yohanes 15 ayat 27. Yesus memberitakan kepada murid-muridnya demikian, tetapi kamu juga harus menjadi saksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Di dalam memberitakan kasih-Nya, harus dengan berani dan jujur tanpa kompromi. Perhatikan salah satu bukti dari kisah Petrus yang dengan berani dan jujur bersaksi tentang kemuliaan Allah mengenai penyaliban Yesus. Dari kesaksiannya itu banyak orang yang dipulihkan dan meminta diri mereka dibaptis. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak harus seperti Petrus yang bisa berkhotbah, tetapi berbicara tentang memberitakan kemuliaan Kristus bisa saja dengan bagaimana kita memberikan penghiburan, dukungan yang positif, rela berkorban bagi sesama, dan berempati. Mungkin kita tidak cakap dalam berkata-kata, tetapi melalui kehadiran kita, orang lain bisa mendapat penghiburan dan merasakan kedamaian. Semua ini adalah bentuk kita menjadi saksi Kristus. Yang kedua, menjadi saksi artinya saling mengasihi. Yesus menunjukkan teladan kasih bagi murid-muridnya, sehingga Dia menyapa mereka dengan kalimat, "Hai anak-anakku." Ini bentuk kasih sayang dari Yesus bagi murid-murid, ibarat bapa dengan anak. Kemudian di ayat 34, Yesus memberikan perintah baru. Mengapa saling mengasihi disebut perintah baru? Karena bukan kita mengasihi seperti diri kita sendiri, tetapi mengasihi seperti Kristus mengasihi diri kita dan mengasihi orang lain. Kata Yesus, "Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dengan kasih bagaimanakah Kristus mengasihi murid-murid, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Dia mengasihi dengan kasih yang tidak egois. Kedua, Dia dengan kasih yang rela berkorban. Ketiga, dengan kasih yang berpengertian. Dan keempat, dengan kasih yang mengampuni. Salah satu bentuk kita menjadi saksi kemuliaannya adalah rasa saling mengasihi. Dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 18 ditegaskan bahwa, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mengasihi harus dengan perkataan, tetapi terlebih perbuatan kebenaran. Dengan demikian, menjadi saksi kemuliaannya berarti bersedia merendahkan diri, berkorban bagi orang lain dengan dasar kasih kepada semua orang tanpa diskriminasi. Menjadi saksi kemuliaannya berarti mengasihi tanpa diskriminasi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mendengarkan salah satu tokoh Kristen yang terkenal karena kasihnya tanpa diskriminasi.
yaitu Martin Luther King. Martin Luther King adalah seorang pendeta baptis dan pemimpin gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada abad ke-20. Ia terkenal karena perjuangannya melawan diskriminasi rasial dan ketidakadilan sosial dengan cara-cara damai sesuai dengan ajaran Yesus. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Martin Luther King layak disebut mengasihi sesama tanpa diskriminasi? Karena Martin Luther King berjuang untuk hak-hak sipil bagi semua orang, khususnya untuk orang kulit hitam yang mengalami diskriminasi rasial yang sangat besar di Amerika Serikat pada masa itu. Ia memperjuangkan kesetaraan di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, tanpa memandang ras, etnis, atau status sosial. Selama hidupnya, Martin Luther King bekerja untuk membangun jembatan perdamaian antara orang-orang yang berbeda ras, agama, dan latar belakang sosial. Ia juga mendukung reformasi sosial yang mendukung orang-orang miskin dan tertindas dari berbagai kelompok tanpa membedakan ras atau identitas. Oleh karena itulah, Martin Luther King adalah contoh tokoh Kristen yang mengasihi sesama tanpa diskriminasi. Ia menunjukkan bahwa kasih sejati melampaui ras, etnis, dan status sosial, serta berjuang untuk keadilan dan persamaan hak bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang ia perjuangkan masih relevan hingga hari ini, menginspirasi banyak orang untuk hidup dengan kasih dan saling menghormati tanpa memandang perbedaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus telah mati dan bangkit. Itu adalah kemuliaan yang terbesar. Dia telah menebus kita dari dosa dan kita sudah diselamatkannya. Di hadapannya kita adalah berharga. Salah satu bentuk kita mensyukuri penyelamatan itu adalah dengan menjadi saksi. Menjadi saksi tidak hanya di gereja, tetapi di mana saja. Di tempat kerja kita, di ladang, di sekolah, di kampus, dan lain-lain. Menjadi saksi dicerminkan melalui perkataan kita dan perbuatan kita yang penuh kasih dan dalam kebenaran. Ini adalah bentuk nyata apakah kita adalah murid Kristus yang bersaksi. Kita mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita, ditunjukkan melalui tindakan nyata kita. Misalnya membantu orang yang membutuhkan, menerima orang dengan gembira tanpa mendiskriminasi dia. Ini semua adalah bentuk kita menjadi saksi kemuliaannya. Akhir kata bagi kita pagi hari ini, jadikan kesaksian sebagai gaya hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.